Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa, banyak orang yang mengalami tanda dan gejala gangguan jin, namun mereka merasa takut untuk menjalani ruqyah karena khawatir akan mengalami kesurupan. Pemahaman ini perlu diluruskan agar tidak menjadi penghalang dalam mencari kesembuhan. Yang pertama, ruqyah bukan penyebab kesurupan. Kesurupan tidak terjadi karena ruqyah, melainkan karena gangguan jin yang sudah ada pada orang tersebut. Ruqyah hanya mengungkap gangguan yang sebelumnya tersembunyi. Sama seperti seseorang yang terkena penyakit tertentu, saat diperiksa dokter, penyakitnya terdeteksi, bukan diciptakan oleh pemeriksaan itu sendiri. Yang kedua, tidak semua orang yang diruqyah itu akan kesurupan. Banyak orang yang menjalani ruqyah, dia tetap sadar, hanya merasakan reaksi, misalnya tubuhnya terasa panas, kepalanya terasa berat, mual, dan muntah. Kesurupan lebih sering terjadi pada orang yang gangguannya itu sudah berat, ya, atau jin yang ada di dalam tubuhnya mencoba memberikan perlawanan dan tidak mau pergi. Ketika jin mengambil alih kesadaran, itu artinya dia tidak mau atau tidak bisa pergi dari badan pasien. Maka ruqyah yang saya lakukan di fase awal pembacaan itu adalah untuk menghancurkan atau menghilangkan sebab mengapa jin ini ada di badan pasien. Misalnya dia ada karena sihir, misalnya dia ada karena perjanjian leluhur, misalnya dia ada di badan pasien karena pasien pernah belajar ilmu kanuragan, kesaktian, misalnya karena pasien pernah memasang susuk mistik, dan yang lainnya. Nah, setelah sebab itu atau ikatan itu hancur, maka jin ini akan mudah keluar dari badan pasien dengan izin Allah. Yang ketiga, ruqyah itu bertujuan untuk mengusir, untuk mengeluarkan gangguan, bukan untuk memperburuk kondisi. Ruqyah adalah terapi untuk menghilangkan ain, sihir, dan jin dari badan seseorang. Jin yang mengganggu seseorang tidak ingin pergi sehingga sering menanamkan rasa takut agar orang tersebut tidak mau diruqyah. Menolak ruqyah karena takut kesurupan justru memberikan keuntungan bagi jin dan sehingga dia tetap tinggal dan mengganggu. Jika Anda tetap takut, ada tips yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan kesurupan. Pertama, kondisikan diri Anda dengan zikir dan doa sebelum ruqyah. Ini untuk memperkuat iman dan menenangkan hati. Ya, baca ta'awud dan doa-doa perlindungan. Yang kedua, membaca zikir di dalam hati saat berlangsungnya ruqyah. Ini untuk membuat fokus kita tetap kepada Allah dan tidak mudah dirasuki was-was yang dilancarkan oleh jin. Baca zikir di dalam hati ya, jangan baca keras-keras karena itu malah akan mengganggu fokus dari peruqyah saat dia akan membacakan ayat atau doa, ya. Kemudian, menunda ruqyah bisa memperparah gangguan. Semakin lama gangguan jin dibiarkan, semakin kuat cengkeramannya. Rasa takut yang berlebihan seringkali merupakan pengaruh jin itu sendiri agar seseorang tidak mencari kesembuhan. Sama seperti penyakit fisik, gangguan jin harus segera ditangani sebelum memburuk. Jadi, kesimpulannya, jangan biarkan rasa takut menghalangi Anda untuk sembuh. Ruqyah bukan penyebab kesurupan ya, tetapi cara untuk menghilangkan gangguan jin. Dengan keyakinan kepada Allah dan persiapan yang baik, ruqyah bisa dilakukan dengan aman dan memberikan manfaat yang besar bagi kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Wallahu a'lam bishawab.